Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa minas sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syahadatus sholihin wal ulama ila amilin wal ya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat, khususan walidaina wa muallimina wa murabbi arwahina wa fa'alallahu lahumul Fatihah. Khususan ila hadrati al-Imam Yahya bin Sharfuddin An-Nawawi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi' An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqu al-masduq inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa Allahilladzi la ilaha illa ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan singkat hadis ini, yang pertama tentang reproduksi, didauhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari pertama berupa nutfah, yang artinya ma'ul qalil, air yang sedikit, sperma. Kemudian 40 hari yang kedua berupa alaqah, darah. Kemudian 40 hari yang ketiga mudghah, segumpal daging. Pada proses 40 hari yang ketiga inilah Allah menyempurnakan bentuk. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ia menyempurnakan bentuk sebagai manusia, mencipta hidung, kuping, kaki, tangan dan selanjutnya. Dan pada ujung 40 hari yang ketiga inilah Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, kesengsaraan dan kebahagiaannya. Yang kedua, tentang takdir. Orang melakukan kebaikan, begitu hebatnya kebaikan sehingga jarak antara dia dan surga demikian dekatnya.
tapi catatannya buruk, maka dia masuk neraka. Ada orang berbuat buruk, demikian buruknya sehingga antara dia dan neraka demikian dekatnya, tapi catatan ujungnya adalah baik, maka dia melakukan perbuatan ahli surga dan kemudian masuk surga. Para santri, wali santri dan pemirsa, ada dua kalimat yang harus kita yakini, harus kita percayai, harus kita pelajari, dan harus juga kita sampaikan kepada banyak orang. Yang pertama adalah Al-Quran, yang dua adalah Al-Hadis. Kedua hal ini harus menjadi prioritas kita, dan dengan kedua hal inilah kita berbicara, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada murid dan santri kita. Jangan sampai kita fasih berbicara dengan banyak teori, tapi sebenarnya tidak berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Teori-teori yang dibuat oleh orang mengandung relativitas kebenarannya. Oleh karena itu, kita perlu belajar Al-Quran, perlu belajar hadis, bukan saja kita akan makin menyempurnakan keislaman kita, tapi kita ingin agar siapapun yang mendengar kata-kata kita, yang melihat perbuatan kita, yang merasakan sikap kita, mereka tahu bahwa kata-kata kita bersumber dari kalimat paling benar. Perbuatan kita dilandasi oleh dasar-dasar yang kokoh dan kebenarannya mutlak. Sikap kita dilandasi oleh pedoman yang kokoh. Para santri, wali santri dan pemirsa, Nabi di sini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau adalah as-sadiqu al-masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Artinya apa yang disampaikan adalah benar. Di dalam Al-Quran ada kalimat, dia tidak berbicara dengan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tapi dia berbicara karena wahyu yang Allah sampaikan di dalam sanubarinya. As-sadiq al-masduq, yang dibenarkan, artinya apa yang dibawanya adalah benar adanya. Karena beliau adalah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang kebenarnya mutlak adanya. Al-Masduq. Dari hadis ini bisa kita petik pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan kemukjizatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah. Di zaman Nabi tentu ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Kecil kemungkinannya siapapun pada waktu itu mengerti proses reproduksi yang terjadi di dalam rahim. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan proses reproduksi yang demikian detail, dan sampai saat ini proses reproduksi
yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang pertama, proses itu terjadi 40 hari. Setelah pertemuan antara sperma dan ovum, 40 hari pertama masih menjadi sperma, atau di dalam bahasa hadis ini adalah nutfah yang diartikan ma'ul qalil. Kemudian yang kedua, 40 hari kedua terus berproses. Prosesnya sedemikian rupa yang memastikan bahwa hanya Allah saja yang bisa melakukan proses yang demikian unik dan sangat detail, berupa alaqah, darah. Kemudian 40 hari yang ketiga menjadi segumpal daging. Pada 40 hari yang ketiga atau 4 bulan inilah Allah menyempurnakan daging itu menjadi seorang manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ia, Allah adalah orang yang membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan apa yang Dia kehendakinya. Seperti diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ada dialog yang unik antara malaikat yang diberikan tanggung jawab mengurus rahim dan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, "Ya Rabb, apakah ini dicipta sempurna atau tidak?" Kalau Allah menjawab tidak, maka malaikat yang mengurus rahim akan melemparkan dalam rahim seorang ibu dan kemudian menjadi darah yang kemudian keluar. Tapi kalau Allah kemudian menjawab dicipta, maka malaikat akan bertanya lagi, laki-laki atau perempuan, sengsara atau bahagia, ajalnya bagaimana dan di mana dia akan mati. Kemudian Allah akan menjawab, pergilah ke Ummul Kitab. Di sana catatannya sudah sangat lengkap. Jadi kejadian itu kemudian menimbulkan hukum anak atau janin yang belum 40 bulan, belum 4 bulan, 40 hari yang ketiga, ini tidak dihukumi manusia yang hidup. Maka ketika dia keluar, tidak perlu diperlakukan layaknya jenazah. Tapi kalau sudah 40 hari yang ketiga atau 4 bulan, dan Allah sudah memberikan ruh kepadanya, maka kalau terjadi keguguran, dia harus diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Harus dimandikan, dikafani, disolati, kemudian baru dimakamkan. Para santri, wali santri dan pemirsa, dari hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran bahwa segala keadaan yang dialami manusia sebenarnya sudah tercatat ketika seseorang itu ada di perut ibunya. Nah, di sini kemudian menimbulkan perdebatan teologis yang panjang sehingga melahirkan madhab Qadariyah, madhab Jabariyah, kemudian juga Ahlu Sunnah, kemudian juga Mu'tazilah, dan macam-macam yang lain. Tapi prinsipnya
bahwa kita harus memiliki ketakutan juga harapan. Takut tidak berarti amal kita yang kita lakukan pasti diterima. Ada syarat-syarat agar amal itu diterima. Ada kebersihan niat yang harus kita lakukan, mana keinginan agar amal itu bisa diterima. Kita harus senantiasa mengharap rahmat Allah, karena apa yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan di sini ada orang yang baik, karena baiknya antara dia dan surga hanya tinggal 1 dirak, tapi catatan di bukunya dia adalah ahli neraka, maka di ujungnya dia melakukan amal ahli neraka dan masuk neraka. Yang kedua, kita juga harus punya harapan, optimisme. Rahmat Allah senantiasa besar dan agung. Sehingga digambarkan sini ada orang yang melakukan keburukan, demikian buruknya sehingga antara dia dan neraka tinggal sejengkal saja, tapi di dalam catatannya dia adalah penghuni surga, maka di ujungnya dia mengamalkan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Kita patut optimis. Para santri, wali santri dan pemirsa, itu barangkali penjelasan atau yang bisa kita petik dari hadis yang keempat ini. Moga-moga penjelasan singkat dari hadis yang sangat luar biasa ini bisa menjadi pedoman kita. Yang pertama tentang proses reproduksi yang berjalan 40 hari. Yang kedua, kita menjadi tahu pada usia kandungan berapa bulan seorang janin itu diberikan ruh, dan kemudian dicatat rezekinya, ajalnya, amalnya, kebahagiaan dan kesengsaraannya. Dengan itu kita menjadi tahu bahwa ketika kita mendapatkan keadaan tertentu, Rasulullah memberikan resep pada kita untuk sabar ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita suka, bersyukur ketika kita menghadapi sesuatu yang membahagiakan. Kemudian juga kita mendapatkan pelajaran ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus rahim, dan juga kita juga harus ada rasa takut, karena tidak selalu amal kita itu diterima. Belum tentu ujung kita adalah ujung yang husnul khotimah, maka kita harus selalu hati-hati dan waspada agar ujung kehidupan kita adalah husnul khotimah. Demikian juga kita juga harus optimis, manakala hari ini kita belum bisa melakukan hal yang baik, tetaplah berusaha untuk melakukan yang baik, ditambah sedikit demi sedikit agar ujung hidup kita adalah husnul khotimah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.